Selamat pagi anak-anakku semua. Bu Ringga pagi ini akan menjelaskan materi yang baru, bagaimana kita menulis waktu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita berbicara menulis waktu dalam bahasa Indonesia, tentunya kalau misalkan kita ditanya jam berapa, oh jam 9 lebih 20 menit. Sekarang jam berapa ya? Jam 10 lebih 5 menit atau jam 11 kurang 10 menit. Nah, biasanya kita menjawabnya seperti itu. Untuk dalam bahasa Inggris, seperti tadi kalau bahasa Indonesia, jam 10 lebih. Nah, itu ada kata penghubungnya ya. Ada kata penghubung lebih, ada kata penghubung kurang. Dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Tetapi kita menggunakan kata-katanya past dan to. Kata to atau past di sini gunanya adalah sebagai penghubung, seperti kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Tetapi past di sini artinya adalah lebih. Kalau to artinya kurang. Kapan past itu dipakai dan kapan to itu dipakai? Past dipakai kalau menitnya, jadi kita lihat menit ya. Kalau menitnya itu kurang dari 30 menit. Jadi kalau lebih 5 menit, 10 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, ya pas 30 menit itu kita menggunakan kata penghubung past atau lebih. Tetapi kalau dia menitnya sudah 45, sudah lebih dari 30, misalkan jam 10.45 menit. Nah, ini menitnya kan sudah lebih dari 30. Artinya jam 10.45 menit kan jam 11 kurang 15 menit ya, kalau diartikan. Nah, itu berarti kita menggunakannya to atau kurang. Kenapa bukan bisa jam 10.45 itu 45 past itu tidak boleh. Aturannya past itu dipakai kalau kurang dari 30 menit. Jadi cukup menit pertama sampai menit ke-30. Kalau menitnya sudah lebih dari 30 menit, kita tidak boleh menggunakan kata penghubung past. Kita harus menggunakan kata penghubung to. Paham sampai di sini ya? Untuk angka-angkanya bahasa Inggrisnya sama. Kalau 5 berarti ya 5, kalau 10 ya 10. Tetapi kalau dalam menit ada kata khusus. 15 menit kita tidak boleh menyebutnya 15, tidak boleh. Tetapi diganti dengan a quarter. Kalau 30 menit kita tidak boleh memakai 30, tetapi kita memakainya half. Kalau 5 menit berarti kita makanya tetap 5. Cuma ada dua angka ini saja yang harus menggunakan kata yang khusus. Nah, contohnya misalkan ada soal jam 10 lebih 15 menit. Nah, kita harus lihat dulu menitnya. Jangan lihat jamnya, yang dilihat menitnya. Kenapa? Karena menit ini yang nantinya akan menentukan kita pakai past atau kita pakai to. Paham sampai sini ya? Di sini 15 menit berarti dia letaknya ada di ruangan past. Ya, masih kurang dari 30 menit. Oh, berarti kita menulisnya pakai past. Yang ditulis pertama harus it is dulu, tidak boleh lupa, harus it is dulu. Kemudian cara nulisnya kita tulis menitnya dulu. Karena di sini 15 berarti pakai kata khusus ya, a quarter. Jadi it is a quarter, tulis dulu menitnya. Kemudian penghubungnya tadi apa? Oh, 15 ada di ruang sini, berarti kita pakainya past. Baru yang terakhir adalah jamnya. Jam berapa ini? Jam 10 berarti kita nulisnya 10. Jadi kalau disusun, it is a quarter past 10. Jadi kalau tulisan angka ini dirubah menjadi tulisan dalam bentuk huruf, berarti kalau cara menulisnya harus ditulis it is dulu, baru menitnya, kemudian jamnya. Paham ya?
Nah, sekarang bagaimana kalau 10.45? Kita artikan dulu, jam 10.45 itu artinya apa sih? Jam 11 kurang 15 menit. Nah, ini loh yang Saman bahasa Inggris kan, bukan ini. Jadi yang Saman artikan ini, 11 kurang 15 menit. Tetap it is dulu yang ditulis. Kemudian menitnya dulu, 15 menit pakai quarter. Kurang itu apa? 2. 11 kita bahasa Inggris kan 11. Paham ya? Bagaimana kalau pas Bu jamnya? Misalkan jam 10 pas, jam 11 pas, jam 12 pas. Kalau pas itu berarti belakangnya 00 ya. Jam 1 pas. Nah, kalau jamnya pas, tidak ada lebih, tidak ada kurang menitnya, berarti kita pakai o'clock. Jadi langsung it is itu jam berapa? 10 ya 10, kalau 11 ya 11, 12 ya 12, kalau jam 1 ya 1, nggak ada jam 13, nggak ada ya. Kalau di dalam Inggris, kalau dalam bahasa Inggris, kalau jam 1 siang kita balik lagi jam 1. Jadi angka cukup sampai 12, nggak ada jam 16, jam 18 tidak ada. Ya, jam 10 berarti it is 10 o'clock. Paham ya? Jadi kalau jamnya pas, tidak ada lebihnya, tidak ada kurangnya, jadi langsung ditulis angkanya berapa, kemudian langsung belakangnya ditambah o'clock. It is 10 o'clock. Paham ya? Nah, itu contoh penjelasan tentang waktu. Nanti setelah sama memperhatikan video ini, kemudian Buringga akan fotokan catatan yang sudah Buringga buat ini. Silakan Saman ganti atau Saman salin di buku catatannya sampean. Paham ya? Silakan disalin dulu, nanti Buringga akan beri contoh latihan soalnya tentang waktu sampean kerjakan di buku tugas. Ini catatannya ditulis di buku catatan, kemudian soal yang akan Buringga berikan setelah ini sama kerjakan di buku tugas. Selamat mengerjakan.